Halo. Selamat datang di podcast Rungka di episode pertama. Bersama saya Muhammad Farhan Azhari, a.k.a. Mr. Han, dan juga siapa Anda? Ya, saya Ardian. Ini sebenarnya ngabisin waktu aja sebenarnya, nggak serius-serius amat. Nah, sebenarnya saya ngajakin bikin podcast ini nih sekedar pengen belajar ngomong sebenarnya. Ya, Cuman sih. ngajak teman biar nggak konyol sendiri kan. Iya sih, podcast ini emang platform yang cocok untuk belajar public speaking dan ngomong di depan banyak orang. Meskipun cuman nggak banyak yang lihat, tapi suara kita bakalan didengar oleh banyak orang nantinya. Minimal adalah 4 orang. At least ada 10 itu udah pencapaian terbesar. Nah, sebenarnya kenapa orang kalau medok Jawa itu kenapa keren? Kenapa medok Aceh kenapa enggak? Ya, ini masih jadi hal yang tabu. Kok tahu? Ya, karena nggak banyak orang yang bahas tentang kemedokan di bahasa Aceh. Iya, padahal kan sama aja kan kalau orang Jawa siapa misalnya Desi JKT48 kan medok tuh, tapi keren. Orang wah Desi keren, dia medok. Kenapa medok Aceh? Tapi sebenarnya bukan cuma medok karena suku juga. Ada bagian yang contohnya penampilan, misalnya muka kan. Muka juga mempengaruhi kemedokan. Oh iya, kalau dia ngomong medok tapi orangnya keren, Ya, dimaafkan. kita memaafkan. Ada pengecualian terhadap orang yang good looking. Keadilan hanya untuk masyarakat good looking saja. Oh iya. Makanya sebenarnya kan orang Bali juga. Ya, Pernah dengar nggak orang Bali ngomong bahasa Indonesia? orang Bali kurang lebih mirip-mirip lah, hampir mirip Iya, mirip sama modal Aceh. orang Aceh. Ya, Tapi- nggak masalah sih. Kalau orang Bali yang medok kayaknya masih dimaafkan. Karena mereka jago bahasa Inggris. Jago bahasa Inggris. Jadi Ya, bahasa Inggris mereka pun ada medok-medok yang Balinya juga. Cuma kita sambil ngopi ya. Sambil ngopi, sambil ngobrol. Ngobrolin apa ya sebenarnya? Episode pertama, maklum. Ini sekedar apa istilahnya? Introduction. Nanti mungkin ke depan kalau ternyata menyenangkan kita bikin lagi. Responnya Mungkin positif. nanti kita ajak teman lain, teman yang lain mungkin. Tapi sebelum kita bahas banyak hal, sebenarnya apa sih Rungka itu, kan kita harus Oh ya. publish juga. Apa itu Rungka? Rungka itu sebenarnya cuman pertemanan yang dinamai, yang dikasih label. Single pertemanan yang dinamai. Yang dikasih label. Yang punya hobi sama sebenarnya. Ya udah gitu doang. Istilahnya kapitalisasi pertemanan. Jadi Rungka ini sebenarnya geraknya di bagian seni, dan juga hal-hal lain dengan kekonyolan. Nah, yang punya circle pertemanan yang sama lah, jangan konyol sendiri. Ya. Jangan konyolnya sendiri. Nggak tahu lah, entah ada yang peduli juga nggak tahu nih. Ya, sepertinya sih nggak ada yang peduli. Tapi nggak apa-apa, buat have fun masih oke lah. Jadi di podcast ini kita bakalan bahas tentang seni, tren, dan tentu saja musiknya kaula muda.
sosial media, jangan lupa sosial media. Ya, sosial media juga Sekarang- bakal kita bahas. Sekarang apa-apa di sosial media, Ya, tren segala macam pasti. pasti di sosial media. Orang pada lari ke TikTok nggak sih? Oh, Kamu main TikTok nggak? Aku nggak main. Nggak main ya? Nggak main bang. Nggak. Tapi banyak sih fenomena. Kalau sekarang aku buka di feed Instagram, rata-rata isinya TikTok semua. Ya Allah. Sudah mewabah. Kalau dibilang keren sebenarnya ada banyak hal yang keren di TikTok. Sekarang seniman-seniman juga orang luar ya, nah, lebih-lebih itu pada main TikTok semua. Video mereka menggambar, bahkan animator juga banyak yang bikin. Banyak sih yang upload karya-karyanya di TikTok. Kita nggak tahu, katanya kalau di luar malah ada AdSense. Ada actionnya. Nah, Itu sih itu nggak tahu. masih belum tahu saya. Makanya, tapi kalau Indonesia nggak tahu kenapa banyak bocah itu yang paling nyebelin sebenarnya. Banyak bocah. Banyak- Cuman banyak- fenomena banyak bocah ini nggak cuma di TikTok doang bang. Hampir di seluruh aplikasi ada aja bocah yang ganggu. Menurut saya ini bahkan mereka yang bocah-bocah yang belum sempat ngerasain Instagram. Iya iya. bisa Jadi juga dari sih, Facebook, Bang. dari Facebook Langsung langsung lagi ke naik. TikTok. Iya iya iya. Apa istilahnya selebnya TikTok itu biasanya kebanyakan yang dari Instagram. Yang dari Instagram pindah ke TikTok. pindah. Tapi penontonnya ini bocah-bocah yang dari Facebook langsung ke TikTok, atau bahkan kayaknya nih memang ada yang sosial media pertamanya itu TikTok. Iya iya. Oke, aneh banget. Sekarang ada misalnya seleb TikTok yang wajahnya sedikit oriental, itu pasti ada komen tuh. Kakak agamanya apa? Ya, sih. Agama loh, yang itu. Ada yang nanggepin, ada yang cuek aja gitu. cuek, ada yang dibercandain balik. Aneh. Yang bahkan lebih parah nih, ada seleb TikTok timur lah istilahnya. Nah itu lebih aneh komen-komennya itu. Kalau kamu baca itu ada yang nanya, awal-awal masih mending lah, Kak di sana ada masjid nggak? Kak di sana ada mall nggak? Tapi makin kesini itu makin parah. Kak di sana ada sikat gigi nggak? Di sana ada tali sepatu nggak? Aduh, nah ini Mereka mikirnya kalau stigmatisasi kalau timur itu perang, kelaparan. Nggak tahu kalau di sana lebih advance dari negara kita. enggak, ya sama aja masnya. Ya apa yang ada di sini kan Ada juga di sana. ya aneh. Enggak, itu bocah-bocah tuh. Karena sebenarnya kan mereka itu memang belum cukup umur. Kan TikTok itu 13 tahun ke atas ya kalau nggak salah. Itu sih kurang tahu. Kayaknya kan tahun lalu beberapa tahun lalu kan ada ini juga Kominfo yang ngebatasin yang main TikTok buat untuk 18 tahun ke Oh atas. iya, iya makanya kenapa Tapi masih bisa banyak- lolos? Iya, Kenapa bisa lolos? Itu sih yang nyebelin dari TikTok saya sekarang. Kalau cringe sih yang cringe biasanya bapak-bapak itu. Enggak, kalau cringe masih didominasi sama orang India. TikTok Nggak tahu itu. Nggak tahu standar keren di India tuh. masih jauh dari planet bumi. Aneh banget. Tapi TikTok ini sih yang jadi masalah itu makan kota gitu. Kota pakai data. Oh iya. Ya sih karena kan video tuh kebanyakan. Iya, padahal kan video cuma 15 detik. Tapi 15 detik kalau kebanyakan juga kan Iya, makanya makan kotanya lebih banyak dari YouTube. Nah, ya mungkin karena itu ya, karena cuma 15 detik, kita siap satu video langsung scroll lagi. Iya. Tapi Makanya, yang bahkan dia kan ngeplay otomatis kan. Iya. Jadi mau videonya jelek atau apa, dia udah jalan-jalan aja gitu. Tapi sekarang yang cringe pun sudah mulai sedikit ya Bang. Enggak, sebenarnya TikTok itu apa istilahnya? Algoritma apa sih?
Maksudnya algoritma yang- algoritma yang muncul di timeline kita tuh apa yang sering kita nonton. Oh, iya, Kalau kita suka nontonnya cewek joget-joget Ya, itu terus sama algoritmanya mirip-mirip Facebook atau Instagram juga. ya. Iya. Enggak, kalau Instagram kan siapa yang kita Follow. follow. Tapi kalau di TikTok itu semuanya muncul, tapi lebih ke siapa yang konten seperti apa yang kita lihat itu aja. Iya Ini sih. kalau saya pikir-pikir juga TikTok itu kayaknya sekarang cewek cakep yang nggak punya bakat itu sekarang jadi jadi ada platformnya sendiri. Iya emang. Yang tadinya di Instagram fotonya nggak banyak yang like, sekarang di TikTok di joget tipis-tipis sih. Yang joget tipis-tipis itu parah sih. Iya, mau kita komen jelek orangnya cakep, maksudnya dari segi visual tetap enak di mata gitu, tapi jogetnya nggak ikhlas hati. Nggak lepas, iman pun tergoda. Nah, itu fenomena. Iya. Ini nggak tahu sih sebenarnya TikTok tuh bakal lebih naik atau bakal hilang, nggak tahu tuh. Prediksi aku sih bang bakalan lebih naik kan. Lebih naik ya. Soalnya banyak artis-artis sekarang Oh, iya. sudah main TikTok. Apalagi kalau udah ada adsense-nya. Ya, kalau ada adsense-nya itu udah berlomba-lomba orang main TikTok. Apalagi kalau TikTok tuh bikin kayak Instagram. Ada TikTok TV. Oh, Kayak biar lebih gini. panjang, biar lebih panjang. Itu. Ya, Itu iya. Facebook, YouTube bisa ditinggal dong. Ya. Kalau udah mulai ada TikTok TV itu. Ya sih. Biarpun dari Instagram sendiri IGTV masih nggak laku sampai Iya, sekarang. iya. Masih dikit yang bikin konten di GTV ya bang. Ya memang dianggap gagal. Makanya kenapa sekarang IGTV udah muncul di feed kan, tadinya enggak. Iya. Karena nggak ada yang nonton. Ya sih. Yang bahkan katanya IGTV juga mau ada AdSense-nya. Itu entah benar. Ya sih, banyak kan hampir semua bakalan di-adsenin. Hampir semua platform. Bagus Tapi- juga sebenarnya. Tapi kalau TikTok yang di AdSense balik ke yang tadi itu orang-orang nggak punya bakat tapi jadi punya AdSense. Ini sih sebenarnya kita nggak begitu rela sih ya. Kita yang punya bakat seolah-olah tertimbun sama Saya kan mereka yang punya TikTok kan. Hah. Maksudnya sebenarnya bikin TikTok tuh biar bisa lihat video-video lain. Tapi karena udah ada platformnya, mau nggak mau akhirnya bikin video juga. Nggak ada yang nonton. Saya bikin saya menggambar, ya udah saya bikin video berapa detik. Nggak ada yang nonton. 4 orang. 4 Oh, makanya Anda share di Instagram. 4 orang. Iya sih. Kalau emang yang seni-seni itu emang agak bosenin. Enaknya emang ya yang tipis-tipis. Itu view-nya Yang tipis-tipis dengan baju yang tipis-tipis. Iya. Penampilan tipis, serba tipis. Otaknya pun jangan-jangan tipis juga. Itu ya. Fenomena. Tapi yang orang nggak pernah ninggalin tuh kayaknya Twitter. Twitter Twitter ya. tuh kayaknya penggunanya tuh memang udah apa istilahnya? Udah setia, udah loyal. Udah loyal. Sejak masih main di HP sebelum Android, post Android, HP post Java. Android, HP Java, bukannya pakai Opera Mini ya kan. Orang masih setia sampai sekarang. Ya. Tapi fitur-fitur di Twitter pun juga makin kesini makin advance juga. Apalagi udah ada Twitter Live sekarang. Udah ada Twitter. Ada Twitter Live. Twitter Story udah. Twitter Story belum dibeli sama Facebook. Kenapa sih orang pakai Story? Ya karena diakuisisi Facebook, makanya rata-rata banyak story kayak WhatsApp ada storynya. Dulu kan pas pertama nggak ada storynya, masih sendiri WhatsAppnya. Pas diakuisisi sama Facebook, udah ada story. Gitu juga Instagram, kan dulu masih gambar coklat hitam peta logonya. Oh iya. Belum ada story.
Iya, Twitter. Enggak, kamu kalau Twitter pakai story setuju nggak? Kalau Twitter pakai story sekarang setuju nggak? Kalau Twitter pakai story kayaknya enggak. Udah hampir mirip kayak Facebook juga. Iya. Jatuhnya ada kembarannya Facebook. Lebih baik nggak ada lah satu platform yang nggak ada story-nya. Biar orang bebas ngasih pendapat, bukan cuma lewat visual tapi lewat kata-kata. Kan? Ya. Tapi sekarang video juga bintang Emon kemarin bintang Emon. Ya, dia kasus buzzer. Padahal ya video-video itu apa yang namanya DPO kan? DPO. Padahal DPO sebelumnya kan malah pengen pengen diajak sama pemerintah gitu kan soal COVID segala macam. Mau diajak collab sama pemerintah lah saya. Maksudnya dia Jadi ambasadornya COVID. Ambasadornya COVID. Iya. Bagus. Kayak dia nggak mau kan karena dia pengen bisa bebas ngomongin apa aja. Iya. Buktinya kayak kemarin dulu. Sekarang Sekalinya ngomong berkasus. Aneh sih. Iya sih. Nah kita ngomongin ini nggak nih? Ini agak bahaya sebenarnya. Enggak apa-apa sih. Kan platform kita sudah dari awal pesimis, penontonnya 9 orang. Oh ya. Jadi aman-aman aja lah. Sebenarnya dia tuh bintang Emon tuh cuman ingin nyampein keresahannya dia doang sih. Cuman banyak orang yang salah mengartikan. Enggak ya, tapi masyarakat toko-toko ya, semuanya sih. memihak ke dia semua. Tapi ada orang-orang para buzzer ini mah yang nuduh-nuduh. Enggak, tapi ya kan dia posting di Instagram juga. Iya. Enggak, kalau kamu baca komentarnya itu banyak ustadz Banyak ustadz yang komen yang setuju. artinya ini aman nih kayaknya. Nah, kalau dari sisi ini udah mendukung nih Backingan gede lah. backingan ada Anan Ataki, Iya. Felix Yao kemarin saya lihat, terus artis juga. Iya sih, kalau banyak tokoh-tokoh yang ngedukung itu insya Allah aman. Terus tuduhannya pun agak aneh bang. Tiba-tiba langsung Anda memakai sabun tanpa sebab. Nah, nggak masuk akal. Iya, tidak masuk akal. Bintang Emon. Ya gitulah. Komedi juga sekarang agak ini ya, agak susah. Iya, komedi sekarang pun seolah-olah dibatasin ya bang. Nah kita ikut komedi, kamu juga kan? Iya, saya ikut komedi juga bang. Komedi luar pun saya ikut. Nah, sebenarnya di luar tuh lebih ngeri nggak? Iya, emang di luar ada banyak komika atau komedian yang kritik pemerintah tuh kalau di Indonesia udah dianggap sebagai hinaan lah istilahnya. Tapi di sana masih fine aja gitu bang. Tapi ya kebanyakan kasus kalau komedian luar itu malah kayak kasus-kasus pelecehan seksual gitu. Iya, itu sering sih Itu sih banyak. yang maksudnya kritik pemerintah gitu-gitu malah nggak jadi kasus. Iya. Yang jadi kasusnya pelecehan seksual, narkoba. Ya sih, itulah bedanya sama negara kita. Negara maju dengan negara berkembang. Apa lagi ya? Kayaknya kalau politik kayaknya bukan ranah kita. Karena kita ini kita Karena masih newbie bagian perpolitikan. Ya bagian-bagian itu aja bang, seni. Ini Tadi. masih intro ya, jadi ya. Ya. Ini gini aja ngalir aja gitu. Iya. Belum ada satu topik pembahasan yang gimana. Jadi
Tadi di pembukaan apa tadi ada kita ngebahas musik juga. Ya musik juga. Nyadar nggak sih Bang kalau makin sekarang musik kita tuh makin berkembang makin keren gitu Bang. Ya nggak sih? Iya. Sekarang penyanyi mainstream beberapa tahun lalu sekarang kayaknya musiknya jadi lebih apa istilahnya kalau edgy, indie gitu lah Bang. indie. Tadi pagi saya habis dengerin ini siapa? Rai Putra. Iya, lagu baru dia. Kan musik-musik yang ala 80s, 90s. kalau masih era TV kayak musik-musik yang nggak bakal masuk TV. Iya. Jelas, bukan masuk TV. Iya sih keren sih. KKI Itu pengecualian itu. KKI juga bisa di musik keren juga. Pengecualian itu. Keren sih sebenarnya. Cuman Tapi Rini sendiri kan EDM sekarang. ya dia sekarang ada EDM sama siapa pacarnya dulu. Ada collab. Sekarang Udah istri ya. Udah suami. Oh iya. Udah EDM. Sekarang ini juga makin keren sebenarnya K-pop. Tapi yang justru makin nyebelinnya itu K-popers ya. Iya sih. Ya, padahal dari segi musik K-popnya itu semakin Keren, kesini Bang. semakin keren. Kamu juga dengerin, nggak bisa Iya, kalau ada dengerin yang beberapa lah. kalau ada yang keren ya kita dengerin. Iya. Yang enggak Enggak juga ya. ya maka tapi kenapa maksudnya kalau menurut saya ini sebenarnya K-popers itu yang bikin mereka kayak gini itu ya dari industri K-popnya sih menurut saya. Iya. Karena dari dulu idol-idolnya itu kenapa kayak memang diciptakan sedemikian kayak mereka ini punya tampang bagus, berakhlak baik, berperilaku sopan sehingga nggak boleh ada apa istilahnya nggak boleh ada lecetnya ya, nggak boleh ada kekurangan gitu, makanya itu tuh bikin para K-popers ini seolah idolnya itu makhluk paling sempurna. Makanya itu yang bikin nyebelinnya. Padahal kan kalau kita lihat di Korea sendiri, industri lain enggak sebenarnya. Iya. Industri film segala macam kan enggak seperfect iya. K-pop. Makanya saya pikir ini memang dari industrinya sendiri yang awalnya udah bikin image mereka kayak gini sehingga ya K-popersnya ya semenyebalkan ini sekarang. Kalau dari awal memang maksudnya antara karya sama kepribadian idolnya itu udah nggak usah saling, misal penyanyi luar deh, penyanyi Amerika gitu, Justin Bieber misalnya, sebagaimanapun dia punya skandal segala macam, orang ketika dengerin karyanya orang ngemisahin gitu antara skandal dia sama karyanya dia. Tapi di K-pop kan sekarang orang pacaran aja jadi skandal. Iya. Padahal kan ya mereka kan orang juga udah terkenal, punya wajah ganteng. Masa pacaran jadi harus diam-diam gitu. Iya sih. Kayaknya memang karena sebenarnya mereka tuh tertekan. Iya, makanya banyak kasus Makanya bunuh diri, gitu-gitu di industri K-pop. Iya. Sebenarnya yang berat juga sih ya. ya yang bikin mereka stres sama ingin bunuh diri itu ya fans sama manajemennya mereka yang menuntut mereka harus perfect, sehingga kalau nggak perfect ya jalannya bunuh diri. Makanya kalau dipikir-pikir kan harus ada satu grup yang memulai gitu. Oh, kita nggak pengen nih kayak gini. Kita ini manusia biasa. Kita pengen ngelakuin apa aja yang kita suka. Sebenarnya Big Bang sedikit rebel. Mereka kalau merokok ya udah ada orang yang lihat, nggak peduli. Tapi biarpun itu ya, kemarin kasus Silgi Seungri, kasus Seungri juga kena juga.
Sebenarnya ada nggak sih bang yang boy band yang indie gitu nggak ada label? Kalau nggak ada label, Yang indie yang mereka semua ngerjain sendiri gitu. Kalau dibilang ini sebenarnya kalau yang namanya punya label kan nggak indie berarti ya. Iya sih. Tapi kalau yang mereka ngerjain sendiri gitu ada banyak. Cuman ya Masih itu tadi terkenal. nggak terkenal pastinya. Iya. Nggak terkenal. Makanya kenapa BTS itu sebenarnya BTS awalnya kan gitu juga. Mereka bikin musik sendiri sendiri. juga. Makanya naiknya tuh pelan-pelan. Tapi ya ketika BTS awal-awal muncul itu sebenarnya kayak semacam pendobrakan juga. Ya. Karena saat itu tuh banyak grup yang diurus sama agensinya itu seketat, maksudnya apa ya? Mereka mendobrak Kebiasaan yang biasa K-pop itu gini, terus BTS bikin hal yang baru. bikin hal yang baru. Tapi semakin kesini mereka terkenal, jadi sama juga akhirnya. Iya. Sudah nuntut apa? Sudah ngikutin apa yang dimau sama manajemen juga. Padahal kan awalnya bahkan BAP, tahu BAP? BAP itu hampir kayak gitu juga awal munculnya. Makanya kenapa sekarang kayaknya ya karena terlalu entah idealis nggak tahu. Ya, Sampai akhirnya sudah bubar bubar. sekarang. Ya sih. Kayak Big Bang juga lumayan ini sih. Maksudnya, Yang terlalu idealis pun ujung-ujungnya bubar. makanya orang kalau di Korea kalau indie ya band. jarang ada yang Iya. buka itu ya. Dan solois. Tapi musik-musik indie Korea kan keren juga loh sebenarnya. Tapi ya itu tadi pasarnya nggak seluas K-pop sekarang. K-pop pun sekarang udah hampir nyaingin apa Hollywood. Udah hampir Musik nyaingin industri musik-musik Amerika. Amerika. Ya, Blackpink Ya, di Billboard pun udah banyak grup-grup Korea yang mendominasi. Ini skandal tapi yang maksudnya di mereka itu kan kalau ada skandal langsung besar kan. Ya. Tapi yang menariknya misal video kayak kemarin Seungri, siapa sebenarnya bukan Seungri, siapa sih yang kerek yang dia nyebarin video dia mesum, terus dia nyebarin ke grup yang di dalam itu ada beberapa idol K-pop sebenarnya. Tapi yang menarik di sana itu video-video kayak gitu tuh nggak kesebar. Nah, jadi yang kesebar cuma informasinya doang. Jadi kayak kalau Ariel kalau di Korea kayak videonya nggak bakal kesebar. Cuman karirnya nggak, udah tuh berhenti di situ. Gitu. Paling yang tersebar apa screenshot yang di blur semua. Kalau di sini kan videonya langsung kesebar. Banyak sih artis yang kejerat sama skandal-skandal gitu. Iya makanya, tapi kan kalau di kita atau bahkan di Amerika gitu, skandal maksudnya ketika karyanya masih bagus, masih bisa dinikmati, penggemarnya masih banyak, masih diterima. Kalau di Korea pacaran aja. Iya sih. Tapi satu hal yang salut sama industri K-pop ya rapnya bang. Hip hopnya lebih keren lah istilahnya dari new wave yang di Amerika sekarang. Benar. Kayak musik-musiknya, flow mereka pun juga beda-beda. Itu yang bikin Memang industri di sana tuh memang apa ya, istilahnya totalitas gitu ya. Iya. Entah dia di hip hop, di K-pop, kayak Walaupun memang menuntut totalitas lah. ya makanya kayak yang tadi kita bilang juga di Indonesia juga sekarang kayaknya udah mulai tuh. Makanya
kenapa orang cuma bikin satu lagu. Iya, iya, Karena iya. memang pengen ini satu lagu ini harus total nih daripada bikin satu album. Tapi nggak ada yang dengar, ya kualitasnya kurang. Apalagi sekarang kan udah jarang juga yang ngejual fisik. Tulisan fisik. Apalagi udah mulai digital ya udah satu lagu pun bisa dipublis gitu. Iya, iya. Nggak bisa dapat dari YouTube juga. Apalagi kalau ntar keren, banyak juga yang bikin cover ataupun ngeremix itu. Nah, itu juga bikin keren sih. Kamu setuju nggak kalau misalkan yang bikin cover itu lebih terkenal dari yang punya lagunya? Kalau saya sih masih fine aja, asalkan dia yang cover itu cantumin siapa yang bikin lagunya, ini lagu siapa, terus siapa penciptanya, masih tahu diri lah istilahnya. Tapi kalau misalnya yang cover ini kan punya akun YouTube nih, dia dapat AdSense. Nah, penyanyi yang aslinya mungkin dapat juga, tapi yang ini dapat lebih banyak. Gimana? Adil nggak? Itu sih sebenarnya sih nggak adil, cuman terserah sama yang pencipta lagunya sih. Kalau pencipta lagunya masih fine aja, ya nggak apa-apa. Ya, seharusnya orang ini juga tahu diri lah. Ini lagunya dia, saya dapat banyak nih. Ya udah kasih Ya, dikit. kasih lebih sedikit, bagaimana gitu. Ya. Ini kita udah setengah jam kayaknya. Setengah jam. Gimana nih? Lanjut apa enggak? Kayaknya ini kan episode pertama intro. Ini sebenarnya apa yang kita ngomongin dari tadi itu menunjukkan ya yang bakal kita ngomongin itu ya yang kayak gini. Gitu. Mungkin ke depan Kalau lebih depan, terarah. kalau kita bikin lagi ya, kalau masih punya niat itu bikin yang lebih terarah, mungkin Iya. ada temanya mungkin atau apa, mungkin juga kita ajak teman yang lain juga yang punya ide lebih keren. Ya udahlah gitu aja dulu hari ini, kita juga sambil ngopi. Iya, sambil ngopi. Nikmatin hari libur pandemi gini. Kalian belum mulai kuliah? Masih belum mulai sampai sekarang. Tapi si Alif Dia mulai kuliah? kurang tahu sih Bang, kayaknya Enggak, sekarang masih online. Oh, masih di sini berarti ya? Seharusnya dia masih sini tapi nggak tahu orangnya Enggak, kemana. kalau masih ada ntar kita Iya, ajak. kita ajak. Keren sih dia orangnya. Agak lucu. Kita lihat dia yang di kepala itu sebenarnya kayak gimana. Iya. Oke lah kalau gitu. Sini aja dulu. See you.